Bukannya pasnya 30 kali kan. Oke. Halo, balik lagi di Marbangot episode kesekian. Nih hari ini gue rapi banget nih, asli. Bareng temen gue, nih ada namanya Bang Bogel. Nih temen susah-susahan juga nih sama gue, ya kan? Benar. Susah-susahan. Terus susah-susahan gue nih Kun, Nggak tidur bareng. nggak tidur bareng, tapi nggak pakai narkoba, Enggak. cuma nggak tidur aja, emang doyannya begadang aja gitu. Mau megang gunting. Iya, mentalnya emang mental ini apa? Security. Kamera, mentalnya mental kamera. Temen gue biasa bareng kalau lagi kerja, susah-susahan bareng. Oh bener tuh, helikopter TNI. Emang dititipin di sini ya. Oh di rumah gua kan masuk dari RT gitu ya, masuk. Iya. Kalau di sini enggak ya? Enggak, emang dari atas deh nyebar ini supply. Air supply. Nah, jadi hari ini tuh gue mau ngebahas, gue tuh udah lama banget gak ketemu sama dia gara-gara pandemi kayak gini, terus jadi nggak ada event, jadi gue nggak ketemu nih sama dia nih Kun. Oke. Jadi udah lama banget ya kan nggak ketemu gitu. Gue takutnya ada yang beda gitu, takutnya pas ntar ketemu lagi siapa ya gitu, mesti kenalan ulang gitu, gue takutnya kan. Kenalin dulu ini namanya Bang Bogel. Yang ini Bogel. Oh, Bagol partnernya. Iya, Bagol partnernya. Jadi Bang Bogel nih dia awal kenal sama gue tuh di event Kun. Iya. Kenalnya di event. Waktu itu event apa gitu ya? Pertama itu kita nge-floor di event apa ya? Gue banyak banget sih event. Pokoknya di Bangkaraya. Iya. Ya gue inget banget tuh. Pertama. Benar. Perusahaan itu tuh ya. Iya, yang benar. sebulan kalau gajian. Fee-nya gope tapi dulu sebelum ganti manajemen. Sekarang udah ganti manajemen, katanya lebih bagus. Lebih bagus 7,5 lah. 7,5 atau sebulan juga. Enggak tahu juga ya. Enggak tahu juga. Nah, gue pertama kenal di situ. Pertamanya tuh dia datang kacamata kayak gini nih setelannya, tapi pakai kaos. Masih loading kan, masih preparean. Wih, betato nih, begambar nih orang ya kan. Taunya orang Jaktim. Iya. Daerah hutan kayu gitu tinggalnya kan. Wih, penjahat nih kayak gini kan. Penjahat. Ngeri. Narkos ya kan. Naskor. Betato ya kan. Wih ngeri. Tapi makin kesini kok pas udah jalan eventnya kok Duduknya begini. Iya kan? Duduknya Duduknya begini. Bahaya nih orang, bahaya. Ini nggak bener nih anjing. Taunya makin kesini pas udah kenal, oh brengsek, ternyata brengsek. Belutnya brengsek Licin. juga, licin. Namanya tikus. Cloningannya emang belut namanya. Jadi bagus, licin. itu bagus. Licin, ngegali terus licin. Jadi susah ditangkap gitu. Jadi nah gue penasaran nih Bang. Gue kan ibaratnya di event baru ya, jauh lah dari lo. Pertama kali event lu sama pertama kali eventnya gue jauh nih bedanya. Gue kan mulai dari 2015, ya kan. Lu pasti udah jauh dari sebelum itu kan. Ya, gue dari 2015 awal lah. Ya. Gue pertengahan sih emang. Pas banget waktu itu tuh pertengahan semester kuliah tuh lagi libur. Gue nggak jauh-jauh banget gitu dari lu orang. Gue berawal, gue cerita sedikit. Gue berawal tuh dari tim show manajemen. Oke, iya. Nih gue taunya itu dari show manajemen. Gitu. Ya, teman-teman juga tahu kali ya. Kalau show manajemen tuh tingkat tahtanya tuh ya. Tahtanya di sini nih. Ini talent, ini klien. Pokoknya paling atas klien nih, klien. Terus turun lagi dia talent, enggak talent. IO-nya, IO. Talent, show manajemen tuh. Baru sisanya bawahnya Lo orang deh ya. Lo orang, maaf nih, ya. Maaf nih. Gue emang kadang kan kayak gitu ya. Emang awalnya tuh gue di atas. Iya. Tapi makin lama emang iya. Kalau udah berputar emang lupa ngerem kalau di atas. Kalau di atas lupa ngerem. Nah,
gue di show management juga kan awalnya dari kru biasa gitu. Kru biasa. Dari runner, ya kan? Enggak, dari runner dulu. Dari runner, ya kan jadi tingkatan show management tuh yang gue tahu ya, maaf nih senior nih ya. Ada show director, ada stage manager, ada stage crew. Yeah. Nah di bawah stage crew tuh, Runner. stage crew aja udah kacung. Iya, stage crew aja udah kacung bener. Ya kan di bawah stage crew tuh ada runner. Nah itu lu. Nah. Ya kan. Itu tahun berapa tuh bang? Event pertama gue adalah brand sambel masak ABC. Oh iya. Oke. Ya kan? Itu eventnya launching. Launching Oke. dulu. Launching, gue baru diajak sama teman gue juga. Di situ awalnya gue kribo, jelek, ya. Awalnya kan gue nge-crew band gitu Itu kan. gantengan ya? Sekarang ya gimana ya, ceweknya 4 gitu kan. Iya, terus Nah, jatuh barak gue hilang. mana? No, kesana. Deh. Udah, terus ngangkatin bangku, nyiapin maksudnya ngangkatin makanan anak-anak gitu. Pada akhirnya dari almarhum show director gua gitu ya, maksudnya dia adalah mentor gua, terus juga guru gua di bidang event. Dia ngelihat skill gua nih, oh nih anak bagus di panggung. Akhirnya gue diangkat jadi teknis, tim teknis gitu, bagian ngecek mic. Lo hewan lo, ya gitu ya kan. Oke. Hewan lo gitu pokoknya. Oke, dari situ gue juga nggak pernah ngeliat tuh di bawah gue ada tim floor, ada apa lo orang yang pokoknya lo fokusnya ke stage aja. Gue fokus di stage aja gitu kan. Nah, show management itu kan show management itu sendiri adalah ujung tombak lah bisa dibilang ya. Iya. Dari sebuah event. Dari sebuah event. Oh, iya. Gitu. Jadi si klien maunya apa, pasti tektokannya ke tim show management. Oke. Gitu. Ya makanya bisa dibilang gue tuh tahtanya di sini dan Nino di sini nih. Nah, gitu. Kadang di bawahnya lagi. Lagi gitu. Nah, pada akhirnya gue mungkin jenuh ya dengan show management yang template sebenarnya. Event itu kan template. Setahu gue tuh event template. Terus juga gue jenuh. Terus akhirnya gue kenalan lah sama Medina nih. Iya. Ya kan? Ibu dari anak-anak. Iya. Bumet ini. Bumet nih. Kalau yang lo tahu Bumet, sebelumnya juga Bumet tuh kenal sama gue di IO. Dia sebagai PO, nah gue sebagai show manajemennya gitu kan. Nah, gue jenuh di show manajemen, akhirnya Bu, ajak gue dong. Gue juga butuh refresh kerjaan ya kan. Akhirnya kenal lah gue sama timnya Bu Medina, itu Lolora. Iya benar. Nah, akhirnya gue tahu ada tahta di bawah gitu ya. Turun merakyat kan merakyat ya. Namanya gue gimana ya, gue suka yang ke bawah-bawah gitu. Bener. Nah tapi kan nih pas lo jadi show management kan lo urusannya sama talent segala macem kan. Ya kan pasti ada yang mintanya aneh-aneh kan. Gue kan kemarin sempat ngebahas juga ada beberapa talent tuh yang ini mintanya nggak aneh-aneh, talent ini mintanya. Nah yang talent yang mintanya aneh-aneh tuh gue belum tahu itu ada nggak. Pasti ada dong. Pasti ada. Nggak usah kita sebut siapa lah ya. Yang paling parah deh, yang paling ribet itu permintaannya apaan biasanya? Yang paling ribet tuh apa ya? Ya ada satu orang solois. Itu tuh kayak apa ya? Makanannya pun harus higienis. Terus juga ada ya yang gua tahu, karena kan kalau di gua show management tuh ya, maksudnya hanya menerima gitu ya. Maksudnya gua nggak tahu ridersnya dia seperti apa, dan dari beberapa orang LO
Nah, kalau LO tuh ibaratnya dia yang memegang si talentnya. si talent gitu kan. Hanya gua nih talent lo nih. Iya. Udah sampai panggung, udah itu jadi Urusan, tanggung jawab gua gitu. Nah, yang gua tahu tuh ada yang minta air galon buat mandi. Wih, kan main Ya kan, air galon yang mereknya Emang udah gak ada sensor di sini. Ya kali aja ntar mau masuk bisa, ya kan. bisa, Iya, kan? buat jadi ini di sini. Udah pasti ada di sini. Sponsor, iya. Galonen ntar ditarik. Enggak di sini Iya, dispenser, ya kan? dispenser, iya. Nah, gitu. Jadi yang gue tahu tuh ya karena apa? Karena ya mungkin beberapa juga dari talent juga kan sebenarnya bukan dari talentnya yang gue tahu ya. Secara gue sebagai talent ya. Cita-cita jadi talent ya. Cita-cita jadi talent gue. Nah, secara tuh si talent sebenarnya dia nggak minta apa-apa. Dia hanya minta sesuai apa yang misalkan dia nggak boleh kelaparan, dia nggak boleh kehausan gitu kan. Nah, intinya untuk si menjaga manajemen itu moodnya ya. benar. Si manajemennya itu kadang ya. Kadang si manajemennya itu yang minta ini benar. Apa ya bisa dibilang tuh dia merajakan si talentnya. Si talentnya. Oke. Gitu. Kayak misalkan, oh nih talent biar nggak kemana-mana, gue beliin donat agak mahal. Gitu. Gue minta donat agak mahal. Sebenarnya ya, si talent makan donat yang B aja juga nggak kenapa-napa. Nggak kenapa-napa. Donat yang gula yang dimasukin ke plastik. Benar. Terus taruh di yang piring. sini kadang mulut sini ada putih-putihnya. Iya, kan? itu nggak apa-apa juga Nggak apa-apa sebenarnya. sebenarnya. Gitu. Ya sebenarnya sih semua talent tuh nggak ribet gitu. Maaf nih kalau gua emang udah pegang talent yang agak-agak gede gitu kan ya, emang agak sombong sedikit ya. Nggak apa-apa, itu pencapaian emang. Itu pencapaian. Betul. Di dunia kerja. Ya. Kayak kita gini nih IO gitu kan. Nah, jadi kan itu untuk portfolio kita juga. Iya, portfolio ya kan? benar. Nah, ya sebenarnya talent tuh nggak ribet seperti selain juga mereka juga di belakang panggung juga santai gitu. Maksudnya yang amat sangat menghargai gitu. Kadang-kadang yang gue bentrok itu adalah secara gue orang panggung, kadang-kadang gue bentrok sama tim panggungnya mereka. Oh ya, yang ngurusin teknis segala macam ya. Benar, gitu. Kadang ada yang nggak mau diatur, ada yang tiba-tiba mereka masuk sendiri gitu ke panggung, padahal di situ ada kuasa di gua gitu. Dan slotnya mungkin belum dia nih. Benar gitu. Kadang juga kayak gitu sih. Ya tapi seru-seru aja kan ya. Seru. Selama ini tuh seru-seru aja. Karena gini, kalau yang gue lihat kalau jadi tim show itu lo kayaknya tetap fun aja gitu. Meskipun nih ya kalau eventnya launching itu kan momen ya, lu bener-bener panik kan, kayak di-push sama klien begini, ayo nih harus gini. Karena ini momen kan, momennya si klien gitu, si launching produk ini gitu, misalnya salah satu produk. Nah itu deg-degannya tapi jadi seru gitu. Pas udah kelar itu jadi buat bercandaan ada aja hal-hal lucunya tuh ada aja gitu pasti. Ya entah kliennya panikan ntar dibecandain totonya sebenarnya asik gitu pas udah kelar launchingnya gitu. Nah, gue punya cerita jadi dulu sebelum ada mobil Toyota ya, yang Innova gitu ya, brand lagi nih ya, semoga masuk ya. Semoga masuk. Bener, nggak Gojek terus ya. Jadi parkir di sini Innova kan. Nah, jadi Innova tuh dulu gue sempat launching Innova. Jadi mungkin IO-nya sudah mempersiapkan itu yang namanya rotary. Oh iya, rotary di stage kan? ya. Jadi muter gitu ya kan. Nah, pada saat GR, lo tau kan itu Innova mobilnya enteng ya? Iya, enteng ya? banget. Mungkin perhitungannya itu nggak yang matang itu, nggak kurang sedetail itu detail ya kan? Tiba-tiba lagi GR macet dong. Karena keberatan. Bener, tuh rotary nggak muter, ya kan?
mau nggak mau tuh diputer secara manual. Mati lu. Kita orang, ya kan? Ada tikus dong di bawah, ada tikus. Ada. Nah, satu mobil Innova sama 15 orang yang ada di situ. Anjir. Ya kan? Itu Enteng nggak tuh? itu dari tim show-nya apa? Itu lu? dari ya mau nggak mau kan dari gua ya, karena tim show kan ada hitungannya kan. Heeh. Oke, hitungannya 1, 2 gitu ya. Oke, kan namanya show manajemen gitu kan. Dia juga harus memperlihatkan kalau di situ ada segi estetiknya. Betul. Gitu. Betul. Nah, pas diputar ya kan berat banget. Itu lo tahu GR-nya itu gua datang jam 1 siang, baru beres GR jam 1 malam. Hamin 1 nih. Hamin 1, Anjir. ya kan? Oke. Besoknya udah mulai event tuh jam 7 pagi. Nah, itulah. Itu suka dukanya Itu suka dukanya. Orang event ya? Iya, Benar. suka dukanya. Orang bilang, "Oh, lu mah enak sekali event bayarannya segini." Nah. Di balik itu dukanya. Dibalik Itu itu. emang suka gitu. Bener. Satu event, contoh, satu event 1 hari dibayarnya 1 juta sekian. Eventnya begini. Tapi di balik itu pas momennya ini, Nah, pas momennya ini kun, wah lo gila, deg-degannya deg-degannya ada, belum di HT sama Clearcom ada Nah, kata-kata anjing, goblok. kayak Bangsat. gitu. Wah itu makanan, Makanan. asli. Jadi ya dukanya tuh kayak gitu ya, setiap pekerjaan lah ya, setiap Pasti pekerjaan ada dukanya. Entah yang bayarannya gede tapi kerjaannya kayak begini-begini, ada yang kerjaannya santai tapi bayarannya kecil, orang Ya, ngeluh ya. juga kayak Nah. gitu kan. Ya setiap pekerjaan gitu lah. Ya, intinya emang harus disyukurin aja sih sebenarnya. Nah dari situ mulailah kita kenal kan. Nah, Lo mau ngerasa jenuh di bidang lo doang, benar. ya kan? Kira turun ketemu gue, Benar. ya kan? Ada nih kerupuk-kerupuk nih, ternyata ada loh job desk kerupuk-kerupuk ini. Ya kan bisa dibilang. Iya, job Ya desk kan? kerupuk-kerupuk. Ini job desk kerupuk-kerupuk ada loh ternyata gitu. Job desk kerupuk, terus ngurusinnya pecahan genteng. Itu Nah. apalagi lo, gue pernah kita event ini ya, apa? Di Jogja tuh ya. Oh di Jogja, event di Jogja. Ada satu tim, jadi gue kan ada floor, ada logistik, ada produksi, apa segala macam. Maling, bener maling. Maling, Maling, bener, emang gitu. Udah sering lewat. Terus udah kayak gitu, itu banyak job desk lah intinya. Nah tapi mereka ini tuh bersangkutan semua pun, bersangkutan semua. Adalah satu tim ya kan, satu tim ngeselin orangnya. Sebenarnya kalau itu orang asik sama semua orang, kita santai-santai aja ya bang ya. Sebenarnya kita asik. Kita asik sebenarnya, cuma kalau dianya mulainya kita first impressionnya dia udah nggak enak, itu udah makin jadi gitu. Oke. Itu makin jadi. Dia Cara pernah- kita kan ini ya, kartel ya. kartel. Kita kartel. Kita kerja sebagai kartel gitu. Kalau ada yang jelek dikit ya, udah Iya, habis loh. makan, dimakan asli. Pernah di Jogja, tenge nih, tim ya kita sebut aja lah logistik, tim logistiknya tenge, ngeselin, di HT dong, kacau, gitu. Iya. Karena logistik tuh ngurusin barang. Apa segala macam keperluannya di event itu. Mungkin dia pecah kepala juga. Pecah sih, kepala ya. sebenarnya mungkin, tapi pelariannya jadi ke nyolot. Benar. Oh iya. Gitu, jadi kayak sumbu pendek banget. Dikerjain lo sama dia nih. Kacau. Gitu. Cung monitor cung. Cung monitor cung. Siapa nih? Marah-marah di atas. Makin jali dong dia. Udah ada orang marah-marah dia makin jadi kalau dia tuh. Siapa nih? Ini nih cung. Ini anak, masa tim lokal doang dikasih makan nih, kita yang dari Jakarta nggak dikasih makan. Ya udah lu di mana? Gitu sih, dikerjain sampai Iya, berubah emosi emosi. pasti, Iya, emosi. tapi ujung-ujungnya dianterin juga sebenarnya, cuma mungkin ngedumel kali ya. Pasti kan Bang. Asli parah. Terus Ya karena emang event itu menurut gua seru, dan kenapa gua gede di event ya itu. ya iya memang karena lu ketemu sama orang-orang yang jauh di atas lu, tapi mereka asik gitu Gun, ngerangkul. Kayak gue, ibaratnya gue di event gue dipanggilnya si bontot anjir, karena gue paling muda. Paling muda. Benar. Sama gua sepantaran kan sama dia kebetulan.
Gak anjing. Jauh lu. Ini ketuk juga, kecil-kecil tua tapi gue tuh dipanggilnya si Bontot kan. Jadi kalau ada apa-apa, Bontot, sini lo gitu-gitu. Sering lah digituin dulu kan. Cuma karena mungkin guanya asik kali ya. Iya. Jadi kalau guanya nyolot juga mungkin gue jadinya nggak diajak kerja gitu. Iya pasti. Cuma kalau gue dikit-dikit ngedumel, orang males kali ngajak gue. Cuma gara-gara kayak gitu kan mungkin diajarin dari yang senior-senior. Lo tuh harus ngerangkul. Ini biarpun dia orang baru, lo harus ngerangkul dan ngajarin dia biar dia nggak. Ya siapa tahu emang passionnya di sini gitu kan. Dan gue juga suka gitu, maksudnya kalau event gitu, karena gue nggak melulu dengan satu orang gitu ya. Dulu mungkin emang gue dengan satu orang gitu, tapi ada beberapa senior yang bilang lu bisa keluar gitu, maksudnya lu ayo lu ikut sama teman-teman yang lain biar lo tahu gitu. Akhirnya kan emang gue sendiri yang mau keluar dari zona nyaman gue, terus juga ketemu teman-teman baru ya kan, kru baru ya kan, kru baru apalagi yang manis-manis yang ya, seger-seger gitu kan. Bener. Iya, anak-anak baru lulus kuliah, apa nggak baru lulus, apalagi Cewek-cewek tuh. Iya, biasanya tuh disebut-sebut gitu kan. iya, butuh duit, lagi kuliah, butuh duit jajan. Dia kan juga perlu dimong ya. Jangan kayak gitu deh, ayo, gitu. Tikus. Biasa kayak gitu tuh kayak gitu tikus. Kalau ada cewek-cewek masuk. Kalau cowok Nah, iya. Kalau situ kerja. Kalau cowok kalau cewek kan seger-seger nih biasanya diregistrasi ya kan. Registrasi. Nah, gue tahu banget kenapa dia mau turun jadi floor tuh, karena ya gitu. Kalau floor kan kemana-mana nih. Kemana-mana ya. Di floor kan, di lantai. Ya lo jalan-jalan kemana-mana gitu kan. Ini tikus, lu tahu sendiri kan, kecil ya kan. Tikus kecil tapi bahaya, giras, bener. Iya. Kayak lele keluar dari air kan tuh. Lele kan tetap hidup kan kalau keluar dari air. Ini cloningannya kayaknya. Iya, sukanya sih itu ya, maksudnya sukanya itu. Kadang juga ketemu orang baru, terus juga ada sesuatu yang tiba-tiba gitu ya, maksudnya kita capek, terus tiba-tiba ada sesuatu, gue dapat rezeki nih, gitu ya. Dia kan ada aja, pasti deh. Serunya di situ, dan sekalinya deg-degannya parah, apalagi kalau udah menyangkut kenegaraan, ya kan. Kalau event udah menyangkut kenegaraan, nggak boleh fail itu ya, dikit pun ya. Wah, lo fail, apalagi kalau ada RI 1, bos. Itu yang gue balik lagi sering bilang kan sama lu, kalau ada RI 1 repot, lu nggak bisa. Ini kalau perlu dimanapun caranya benar-benar nggak kelihatan, tutupin, lo nggak bisa, urakan kamu nggak ada, nggak babi bu. Sempat ada teman kita ya, sempat ada itu, urakan kamu. Itu ada lucu. Dia pernah ada di sini ya, pernah ada di sini ya, abang itu. Nah itu, ya itu bener kejadiannya kayak gitu, bener-bener lo nggak bisa aneh-aneh, asli. Apalagi lo lagi Indonesia Raya, lo padahal Indonesia Raya tuh kita harus diem. Nggak boleh gerak sama sekali, lu jalan dikit aja lu nggak boleh, habis lu tembak, dihantem, dihajar pasti, nggak boleh, karena itu sakral, momen sakral, lu nggak boleh ngapa-ngapain gitu. Apalagi kalau Indonesia Raya kan pasti udah ada jelas di situ RI 1, entah menteri siapa atau apa, yang jelas kalau udah ada RI 1 di situ Indonesia Raya main, deh kita diem, pas pampres udah sekeliling tuh, udah di mana-mana, udah nggak bisa lu. Ya deg-degannya di situ, tapi kelar dari situ pas nongkrong sama yang jadi kru di event itu ya seru. Iya. Ada aja lucu ya. Ceritanya. Iya. Dan gue pernah juga sama dia nih ngurusin event ini, apa namanya? Lomba menggambar ya. Lomba menggambar tuh yang anak-anak SD apa ya? Nah, pecahan genteng, ngurusin pecahan genteng. Iya. Kalau event anak-anak kayak gitu emang mesti sabar ya. Iya, kita kayak guru TK kan, mesti bener-bener sabar gitu kan. Ya lu karena kita nggak tahu moodnya anak kecil kayak gimana kan. Ya lu mesti ikutin dia, tapi kita harus ngatur tetap intinya. Cuma nggak bisa keras. Lu gimana? Iya benar, serba salah. Mending ngurusin orang-orang dari daerah deh. Iya. Gua dari daerah masih bisa gua paksa gitu. Maksudnya gua jangan duduk di sini gitu. Iya. Kalau anak bocah kan nggak mau, saya mau duduknya di sana kan kayak gitu. Iya. Bener-bener mesti
wah lu ekstra banget deh. By the way ini mereka pada baju hitam-hitam bukan habis ngelayat ya. Bukan. Nah, Kita ini kebetulan Ini dia nih. Kenapa? kita kebetulan dari Johnny Andrean baru pulang training. Tukang cukur dong. Tukang Dari cukur. Johnny Andrean kebetulan baru beres training. Iya beres training, bener. Kita kebeneran nih di Johnny Andren jadi si sapu-sapu rambut. Jadi rambut jatuh kita yang sapuin. Gitu. Jadi ini kenapa gue pakai baju kemeja hitam ya ini karena ini seragam gue kalau event. Lagi gitu? diangetin. Lagi diangetin. Ini kan udah lama banget nih, takutnya lapuk. Benar. Di lemari melulu lapuk, takutnya kan bau kamper namanya juga kan. Takutnya lapuk. Jadi ya udahlah sekalian refresh gitu. Iya. Dipekerjakan lagi lah nih kemeja ini gitu. Tapi lu emang gak ada kostum tertentu dari event lu ya? Dari IO lu? Maksudnya? Tergantung. Maksudnya seragam resmi dari IO lu? Oh nggak ada Nggak ada. kalau kayak gitu nggak Ada paling hitam. Ada polo hitam, Polo belakangnya hitam. roti bakar Edi. Ada. Iya, ada yang kayak gitu ada. Ada beberapa kantor yang menyediakan seragam untuk nyiriin ini event kantornya dia gitu, misalnya gitu. Ini kacung gitu. Ini kacung-kacungnya kantor gue nih Nah. gitu buat nandain. Tapi kebanyakan emang kita pakainya kemeja hitam. Kemeja hitam. Kecuali kalau eventnya outdoor. Outdoor tuh kan gila ya, udah kemeja terus hitam lagi kan. Anget ya. Hangat ya kan, gue kayak telur ayam gitu kan, kayak ayam sabana dilampuin mulu ya kan, kan anget banget tuh kebanyakan kan kalau indoor pasti pakai kemeja hitam. Oh iya. Ya kenapa kemeja hitam itu kan ada filosofinya. Gitu kan. Filosofinya adalah lu tuh sekecil mungkin lu nggak perlu terlihat orang. Bener. Oh gitu. Nah, jadi kenapa show manajemen itu ada? Show manajemen ada itu untuk memperkecil kesalahan. Iya. Sebenarnya gitu ya. Dan itu udah hak paten lah di show manajemen. Kalau misalkan ada update apa-apa, gua harus masuk ke panggung gitu kan, nggak boleh gerasa gerusu gitu. Nah, semua pun kayak gitu maksudnya. Di tim floor pun seperti itu, dan ternyata di tim floor ada orangnya yang di bawah ngurusin sesuatu. Iya gitu, jadi biar nggak kelihatan sama orang kalau ini tuh ini tuh ada yang kerja loh gini kan, karena kalau eventnya indoor kan kebanyakan gelap kan. Nah, ya ini kenapa kita pakai baju hitam gitu, biar kayak bayangan. Iya. Dan kalau ngomongin talent juga nggak bisa disalahkan juga sih, bener ya. Jadi kan kalau menurut gua kebesaran sebuah IO tuh adalah ketika dia bisa memenuhi kriteria Dari atau si permintaan kliennya. dari klien, Nah. mau itu talentnya, mau itu dari si vendornya, Bener. gitu. Jadi kalau lu dari awal udah bilang, oke, gue iyain, nah berarti apapun yang dia minta pasti lu akan turutin. Bener. Sekalipun dia mau mandi air kelapa juga pasti. Jadi- Turutin. Ada satu talent juga, ini talent cewek solois penyanyi. Dia minta di holding roomnya dia sebelum dia naik panggung itu ada bunga mawar. Wow. Ada bunga mawar. Ada yang kayak gitu. Ada. Waktu itu eventnya lagi di mana gitu gue lupa. Dia minta itu. Nah LO-nya kelabakan dong. Iya. Kelabakan. Harus ada bunga mawar dan seger. Berarti kan harusnya misalnya eventnya running pagi, benar-benar subuh harus ada di situ karena biar masih seger kan tuh bunga. Nyatanya tuh talent datangnya telat, nggak ke holding room, dia langsung naik ke panggung. Kan nggak fungsi, tapi emang harus diadain Harus ada. karena itu technical ridersnya dia. Nah, yang gue tahu sih dari senior juga kayak gitu, kayak beberapa talent dari luar gitu kan. Dia emang kamarnya nih, misalkan kamarnya di Mulia. Di Mulia kamarnya ya temboknya putih misalkan. Gue nggak mau kamar gue putih, gue maunya gue hitemin semua. Nah, Ini bingung nggak lu? gimana? Ya kan, Oh, di iya. Mulia. Lo mau chat tuh Mulia, Iya, gitu kan. satu kamar itu doang lagi. Doang lagi. Dan satu malam doang mungkin. Nah, itu Kayak kan gitu. yang gua tahu ya, itu adalah ya gimana caranya mood dia baik lah. Moodnya dia baik, Iya, biar waktu dia show aman. Aman, iya. Gitu. Klien jadi nggak mau ngomel-ngomel. Tapi pertanyaan gua, lu pernah nggak rider si talent ini nggak lu penuhin, Bang? Wah, Pernah kalau itu Ada satu aja nih yang miss gitu, terus talentnya jadinya gimana gitu.
Ada lagi tuh, ada gue pernah pegang talent, lupa gue talentnya siapa, tapi gue inget banget dia minta Poca Green Tea. Nah sedangkan itu gue ada di daerah Kalimantan, anjing Kalimantan ya, maksudnya orang nggak aware dengan brand itu. Bener. Ya maksudnya ya untungnya sih talent itu memaklumi gitu. Maksudnya gue ngomong sorry mas, karena ini di daerah yang mungkin kecil, terus juga gue nggak bisa memenuhi itu. Poca ada. Tapi selama kita Komunikasi komunikasinya dengan baik, ya dia pasti bakalan bisa Nerima. terima kok. Sebagian besar pasti bisa terima. Gitu. Tapi pasti ada aja memang yang gue nggak mau tahu. Gue nggak gitu. mau tahu itu ada gitu. Nah aku yang kalau ya udahlah, ya namanya acara ya show must go on. Iya, sama iya, semua. Lu mau gak mau? Nggak mau ya. Iya, lu udah dikontrak maksudnya intinya. Lu udah dikontrak dengan biaya lu segini, lu udah tanda tangan. Oke. Intinya lu udah komitmen dari awal kalau lu tetap bakalan ambil show ini gitu. Jadi mau gak mau ya harus jalan tetap. Biarpun kita nggak tahu ya setelah show-nya dia ngedumel apa kita nggak tahu. Iya. Gitu. Yang penting show-nya udah kelar aja ini. Nah ya suka dukanya begitulah intinya. Gue pernah juga event, gue nggak tahu lu ikut apa enggak, yang kita di Cilamaya. Nggak naik. Oh nggak ikut, lo kalau nggak salah lo megang bus deh apa nggak jadi ya? Nggak jadi. Itu harus ada equil. Sedangkan di Cilamaya itu daerah Karawang itu agak ke pinggir dari kota intinya. Oke. Susah dong nyari equil itu. Ya mau nggak mau harus ada. Nah ini pertanyaan gue nih, si talent itu minta ridersnya itu kapan? Di hari H-nya atau dari jauh? Oh dari jauh-jauh Dari hari. jauh-jauh hari Sebenarnya. sebenarnya. Sebenarnya gitu. Ya mungkin kan kalau dari IO sendiri kan nggak ngurusin satu talent itu aja kan. Oke. Maksudnya ada beberapa part yang dia harus urusin. Misalkan dari kliennya harus Minta dia ini, approach itu. juga Iya. gitu kan. Maksudnya si talent juga kadang-kadang ada yang skip gitu. Anjing gue lupa beli coklat gitu benar. kan. Iya. Ya udah di situ. Tapi minta hari H ada juga. Ada yang minta sesuatu juga ada. Di hari H tuh ada Gitu. pasti. Ada beberapa talent yang minta sesuatu, misalkan anggur merah. Oke. Ya kita harus mau nggak mau harus turutin gitu, meskipun itu acara bukan Formal lah ini maksudnya. iya, formal. acara formal. Nah, Ya mau nggak mau kita harus turutin. turutin. Iya. Karena kan gua bisa ngomong kayak gitu karena gua dulu juga pernah pegang beberapa artis gitu kan, yang lo tahu. Sombong sedikit ya. Iya nggak apa-apa. Ini portofolio ya. Portofolio ya. Siapa tahu dari sini lo job lo banyak gitu kan. Amin. Ada Sambil memegang nunggu beberapa aja. artis yang memang dia harus disediakan itu karena emang gue pengen nilai gue ada gitu mas. Iya benar. Nilai gue ada, misalkan ya gue mau kopi hitam tapi kopi hitamnya kopi kapal api. Nah, Gue nggak mau kopi yang lain. Oke. Kopi kapal api ya mau nggak mau lokasi Iya, kopi kapal api gitu. Ada juga yang minta sesuatu yang misalkan kayak contoh beberapa minuman yang emang mahal gitu ya. Udah. itu ada tuh artis yang kayak gitu. Gue tahu. Itu penyanyi juga ada yang kayak gitu. Ya kita Terus ngomong ada- kayak gini bukan berarti menjelekan ya. Maksudnya Iya. inilah namanya pekerjaan IO. Nah. Gitu loh maksudnya. Ya ribet-ribetnya tuh ngurusin kayak gini-gini, hal-hal perintilan menurut gue ini tuh perintilan. Iya. Karena secara garis besar lo harusnya bisa megang. Nah, Iya, benar. gitu. Iya, tapi kan ini perintilan kecil nih. Kecil ini nih kan. Jadi benar-benar harus Yang bisa detail. jadi omongan. Iya, jangan Benar. benar-benar Lu jangan harus ngomong detail. gila gua Mayu itu nggak diturutin, Iya. padahal nggak dulu kayak gitu. Iya, gitu. iya. Maksudnya ada beberapa kan yang kita urusin juga Iya, gitu iya. kan. Kayak misalkan ya lo minta tapi yang gua kasihnya gitu Iya. kan. Oh iya. Beda brand aja Beda dia brand kadang Oh iya beda brandnya. kadang jadi permasalahan Jadi gitu. permasalahan. Padahal intinya bentuknya sama-sama aja gitu. Gitu, dan itu juga nggak dimakan sama artis biasanya. Iya. Sama Ada. kru-krunya juga, sama Iya. teman-temannya Ya dia cuma juga. ngelihat aja nih Iya. CEO-nya ini nih sanggupin kan nih, bisa Sanggupin kan nggak? nih. Nah, Itu iya benar. Ya kan nggak akan dicolek. Enggak bakal Iya, dicolek. iya. Ya kan pernah kan makan makanan artis kan? Iya, pernah. Sering ya? Sering.
Sering Enak. jadi tikus ya. Kayaknya holding room menteri enak nih makanannya. Disengket. Iya, Menterinya nggak makan. Menterinya Apalagi nggak nih makan. event lu nih termasuk gini loh, misalnya lu ngegelar sebuah event yang berhubungan dengan pemerintahan atau Iya. institusi besar. Iya. Pasti si artisnya akan jor-joran, oh gue pengen ini, gue pengen ini. Iya. Mungkin Iya, saat itu. Yang gue lihat sih kalau misalkan artis-artis yang udah kondang malah dia legowo orangnya gitu, maksudnya udah saya yang Apa penting aja? ada di situ ya kan, apa aja kayak gitu-gitu. Nah kan yang kayak star syndrome itu. Iya kan. benar. Kadang juga muncul star syndrome. Sebenarnya dari artis itu enggak, ya kan? Namanya dari artis itu enggak, mungkin dari manajemennya mungkin. Iya. Mungkin dari si temannya mungkin yang bilang, lo kan udah jadi artis, lo minta apa aja udah pasti diturutin. Bener. Apalagi kan biasanya kita kontaknya bukan artis ya bang. Benar. Iya kan? Iya. Kontaknya pasti manajemennya. Gitu. Dan biasanya memang kadang-kadang manajemennya itu yang berusaha untuk ini artis gue lagi naik nih, Iya. pegangan gue nih. Jadi Harus jaga moodnya. Terus, apa. iya. Pokoknya gue maunya. padahal mah dia sebenarnya juga nggak minta kali. Iya. Enggak. Iya memang banyak yang artis yang udah dibilang legend pun malah sebenarnya nggak minta yang aneh-aneh. Iya. Kadang juga show manajemen itu pusing, gue bilang. Kalau dari contoh dari brand rokok ya, dari brand rokok yang gue udah jalanin konsernya kan ada beberapa artis yang nggak ngerokok di brand itu kan. Ya mau nggak mau gimana dong? Iya. Oh iya. Nggak mau. Ayo mas, rokoknya diumpetin dulu ya. Iya. Tolong gitu. Oh, Karena kalau Muhammad brand sih. rokok, Iya, lu harus ngerokoknya itu. Oh iya gitu. Sampai ke gitu. kru-krunya pun lu nggak boleh ngerokok lain Sampai selain lo di barangnya dia. panggung nih dicek sama orang HO-nya gitu. Iya. Dicek gitu kan. Kadang gue juga di panggung tuh jadi pemulung juga gitu kan. Wah, brand lain nih ya kan, gue puntungin ya kan. Mas, rokoknya jangan di panggung, mas rokoknya ngumpet-ngumpet gitu. Ya itu suka dukanya ya. Kalau di brandnya kayak gitu. Oh iya. Benar. Asli. Kalau iniin brand tuh bener-bener karena emang bener harus ngejaga mood kliennya juga kan. Ya itulah posisinya Iyo tuh harus di tengah-tengah. Ngejaga mood klien iya, ngejaga mood talent iya. Bener-bener harus ada di tengah gitu. Ya kalau perlu jadi penjilat. Penjilat, Iya, sampai iya. bol boleh dijilat. Dan kebanyakan apalagi kalau institusi dia banyak kepala kan. Kayak semua orang mau unjuk gigi. Jadi semua orang kasih commending nih ke kalau dia tahu ini, oh ini anak IO-nya nih, gue nyuruh aja gitu. Oh iya. Jadi mau banyak kepala. Ya karena mereka punya uang. Nah, Ya mau nggak mau dan kita mereka ya udah turutin bayar gitu. kita kan. Iya. Gitu. Lu tuh dibayar ibaratnya. Ya kan lo udah gue bayar ya kan, lo turutin apa mau gua. Ya gitu. Ya ini nih anak SMA nih udah mulai pamer susu nih gitu. Gua buatlah sesuatu di YouTube. Anak Selatan udah pasti mau DJ-an anak Selatan punya. Iya. Benar. Nah, di Jakarta Timur tuh ada gitu. Gue pengen Tapi nggak ke blow up bener, lah. Gue pengen ngangkat itunya gitu.